Ini adalah bagian ketiga dari topik tentang kelas diagram. Pada bagian ketiga ini kita akan belajar tentang relasi kelas diagram yang pertama, yaitu asosiasi. Konsep yang pertama yang akan kita pelajari pada relasi asosiasi ini adalah tentang apa itu relasi asosiasi di dalam kelas diagram. Relasi asosiasi dalam kelas diagram adalah cara untuk menggambarkan bagaimana dua kelas itu berhubungan satu sama lain. Misalnya, hubungan antara customer dan order, kita bisa melakukannya dengan cara asosiasi. Customer memiliki order di dalam sebuah sistem pembelanjaan online. Maka, relasi keduanya itu bisa kita katakan sebagai relasi asosiasi. Apa itu fungsi dari relasi asosiasi? Ada 3 fungsi utama di dalam relasi asosiasi. Fungsi yang pertama adalah untuk menggambarkan hubungan antar objek. Misalnya memiliki, mendapatkan, membuat, atau memperoleh. Kemudian fungsi yang kedua adalah mengidentifikasi ketergantungan antar kelas. Yang ketiga, fungsinya adalah membantu desain sistem yang lebih kompleks. Jadi kalau kita memiliki satu desain sistem yang cukup kompleks, kita bisa menggambarkannya menggunakan kelas diagram yang dilengkapi dengan relasi asosiasi. Yang pertama, kita akan belajar tentang notasi relasi asosiasi. Di dalam gambar ini menunjukkan bagaimana cara kita untuk menunjukkan relasi asosiasi antar dua kelas atau lebih. Ada 3 bagian utama di dalam penulisan relasi asosiasi di kelas diagram. Bagian yang pertama adalah garis penghubung. Garis penghubung ini menunjukkan bahwa dua kelas tersebut itu saling berhubungan atau saling berasosiasi. Bagian yang kedua adalah label relasinya. Misalnya, kita tentukan garis, kemudian di sini nanti akan diberikan label. Bagian yang ketiga adalah tanda relasinya yang dituliskan dengan notasi angka 0.1 atau bintang yang menunjukkan itu adalah mod atau exact number. Misalnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian bagian yang ketiga adalah arah relasinya. Nah, arah relasinya ini ada 2 cara yang bisa kita pakai. Cara yang pertama adalah dengan menuliskan arah relasinya melekat pada label tadi. Kemudian yang kedua, kita bisa menuliskan arah relasinya itu di ujung garis relasi yang kita buat. Ada 5 jenis asosiasi pada kelas diagram. Yang pertama itu adalah exactly one. Bagaimana exactly one itu bermakna sebenarnya? Saya tuliskan di dalam contoh yang pertama ini. Misalnya, ada seorang mahasiswa hanya bisa terdaftar di satu jurusan. Jika kondisinya seperti itu, maka kita bisa menuliskan dengan exactly one. Karena hanya tepat satu objek yang berelasi dengan objek yang lain. Kemudian yang kedua adalah opsional. Opsional itu ditandai dengan 0.1 atau di beberapa referensi yang lain mereka menuliskan dengan 0,1. Itu artinya adalah opsional. Contohnya, misalnya buku ya bisa jadi belum dipinjam oleh siapapun atau dipinjam oleh 0 mahasiswa atau sedang dipinjam oleh 1 mahasiswa. Kita membayangkan bahwa angka 1, 0, dan lain sebagainya ini adalah sebuah objek di dalam kelas tersebut. Contoh misalnya dalam opsional ini, yang disebut dengan buku itu mengacu pada satu objek yang sama. Sehingga kalau kita misalnya buku itu sudah diambil atau sudah dipinjam oleh orang lain, maka tidak ada kesempatan bagi orang lain untuk meminjam buku tersebut, objek tersebut. Ya, karena objeknya sudah dipakai oleh orang lain, begitu ya. Jadi di sini menggunakan opsional. Seorang mahasiswa itu bisa tidak pinjam buku tersebut, bisa juga dia pinjam buku tersebut. Makanya disebut dengan relasi opsional, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah many, zero or more. Zero or more itu bahwa sebuah kelas itu bisa tidak berisi mahasiswa, dia bisa tidak memiliki objek, atau bisa berisi beberapa mahasiswa. Many yang keempat adalah one or more. One or more ini dia mensyaratkan bahwa objek tersebut atau kelas tersebut harus berisi minimal satu objek. Sehingga di sini misalnya seorang mahasiswa pasti mengambil satu mata kuliah ya.
dan bisa jadi lebih gitu. Jadi kalau dia sudah aktif kuliah, maka minimal dia mengambil satu mata kuliah. Yang ketiga, itu adalah numerically specified, atau kita menentukan dengan eksak berapa rentangnya, begitu ya. Contoh misalnya, seorang dosen bisa membimbing minimal 3 mahasiswa sampai dengan maksimal 5. Jadi kalau numerically specified ini, dia ibaratnya adalah sebuah rentang. Misalnya, seorang mahasiswa bisa meminjam buku minimal 1, maksimal 5. Maka kita bisa menggunakan numerically specified ini dengan menuliskan M.N. Itu menandakan bahwa rentang. M itu minimum, N itu maksimumnya. Kita akan membahas dengan lebih detail relasi asosiasi ini. Ada beberapa relasi asosiasi ya yang bisa kita identifikasi. Yang pertama adalah relasi one-to-one. Relasi one-to-one ini kita contohkan menggunakan one-to-one asosiasi, ya, company dengan CEO. Di sini menunjukkan bahwa hubungan satu ke satu di dalam gambar tersebut itu bermakna bahwa satu perusahaan, ya, satu company hanya memiliki satu CEO. Cara membacanya adalah satu company dipimpin oleh satu CEO, atau satu CEO memimpin satu company. Itu adalah relasi one to one. Relasi yang kedua adalah relasi one to many. Contoh misalnya, relasi one to many ini bisa kita baca begini. Satu bank mengelola satu atau lebih account. Satu account hanya dimiliki oleh satu bank. Kemudian relasi yang berikutnya adalah numerically specified association. Contohnya misalnya, ini ya, satu mobil memiliki jumlah pintu tertentu ya dengan angka tertentu. Misalnya ini satu mobil memiliki 2 atau 4 pintu, tidak ada opsi yang lain. Satu pintu hanya dimiliki oleh satu mobil, one to one. Jadi kalau kita membaca opposite-nya atau lawannya, berarti satu pintu ini hanya dimiliki oleh satu mobil. Cara membaca dua arah ini berfungsi nanti kalau kita akan memahami tentang many to many. Kita perlu membaca relasi atau asosiasi dua arah itu tadi. Kemudian optional association kita contohkan dengan customer dan debit card. Seperti ini. Jadi cara membacanya bagaimana? Cara membacanya adalah satu customer bisa memiliki debit card atau memiliki satu debit card. Kemudian untuk mengkoreksinya juga kita bisa membaca dengan arah yang berbeda ya. Dengan arah yang berbeda. Ini arah yang berbeda kalau kita baca adalah kartu debit card ya dimiliki oleh satu pelanggan saja. Yang berikutnya adalah relasi many to many association. Nah, relasi many to many association ini disebut dengan hubungan banyak ke banyak. Itu terjadi ketika apa? Ketika satu objek di dalam kelas A ya itu bisa berhubungan dengan banyak objek di kelas B, one to many. Dan satu objek di kelas B bisa terhubung dengan banyak objek di kelas A. Jadi ini dua arah ya, many to many itu adalah asosiasi dua arah. Dengan kata lain, kedua kelas itu bisa terhubung dengan banyak objek di kelas yang lainnya. Jadi many to many begitu ya. Kita akan coba untuk menjelaskan many to many association ini menggunakan kelas diagram yang ada di dalam gambar 7.6 ini. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah seperti ini. Kelas kursus itu mewakili program pembelajaran, ya, misalnya ada kelas DPSI, ada kelas visualisasi informasi, kelas pemrograman dan lain-lain begitu. Kemudian student ini adalah mewakili peserta yang mengikuti kursus tersebut. Kalau kita membaca gambar ini, kita bisa menguraikannya seperti ini. Satu kelas kursus, ya, itu bisa diikuti oleh beberapa mahasiswa. Ada kelas bahasa Inggris itu bisa diikuti oleh banyak mahasiswa yang berbeda. Ya, di sisi lain, satu mahasiswa itu juga bisa mengambil beberapa mata kuliah atau beberapa kursus. Misalnya satu mahasiswa bisa ngambil bahasa Inggris, bisa ngambil desain grafis, bisa ngambil pemrograman, dan lain sebagainya. Nah, jika kondisinya seperti itu, maka kita bisa menggunakan asosiasi many to many association. Itu adalah beberapa konsep tentang relasi asosiasi di dalam kelas diagram.
Nah, berikutnya adalah contoh penggunaan relasi asosiasi untuk menggambarkan konseptual model sebuah sistem. Ini kita akan kasih contoh bagaimana kelas diagram itu berfungsi untuk menggambarkan sebuah konseptual design dari sebuah sistem. Di gambar ini kita mengambil contoh dari sebuah buku. Gambar ini menunjukkan contoh tentang asosiasi di dalam kelas diagram untuk menggambarkan konseptual design di dalam sebuah bank. Proses yang ada di dalam bank itu kita modelkan menggunakan konseptual design, menggunakan kelas diagram ini. Maka kita akan melihat gambaran secara global tentang bagaimana bank itu bekerja, begitu ya, secara konsep. Nah, kita akan identifikasi dulu kelas-kelas yang ada di dalam gambar ini. Yang pertama ada kelas bank, ini ya, ada kelas bank, dia mewakili institusi bank. Kemudian ada yang kedua adalah kelas customer di sini, ya, kelas customer dia mewakili nasabah banknya. Account itu adalah mewakili informasi rekening bank. Kemudian debit card ini adalah menyimpan informasi kartu debitnya. Kemudian ada presiden itu mewakili presiden direktur dari sebuah bank. Nah, bagaimana cara membaca konseptual design menggunakan kelas diagram ini? Customer memiliki hubungan many to many dengan account. Ini ada customer, ya, ada account. Many to many. Ya, kasus yang tadi itu ya, yang terakhir kita bahas. Artinya apa? Artinya adalah satu nasabah ini bisa memiliki banyak rekening. Ya, satu nasabah atau satu customer ini bisa memiliki banyak rekening. Dan satu rekening ini bisa dimiliki oleh banyak customer. Ya, kasusnya untuk apa ini? Untuk kepemilikan bersama sebuah rekening. Itu kan ada ya konsep kepemilikan bersama sebuah rekening. Satu rekening dimiliki oleh direktur dan dimiliki oleh bendahara gitu misalnya ya. Ada dua pemilik account di dalam satu nomor rekening begitu. Kira-kira begitu ya. Itu konseptual desainnya seperti itu. Kemudian kita baca yang lain, misalnya ini ya. Ada customer memiliki hubungan opsional dengan debit card. Ya, ada customer dengan debit card, dia punya hubungan opsional. Artinya apa? Satu customer itu bisa memiliki 0 atau 1 debit card. Artinya apa? Dia boleh memiliki debit card, dia boleh juga tidak memiliki debit card karena opsionalnya adalah 0 atau 1. Bagaimana kalau kita mewajibkan atau bank itu mewajibkan bahwa customer itu harus punya debit card? Maka ini harus diganti. Diganti dengan relasi apa? Diganti dengan relasi 1 to 1. Artinya satu customer itu memiliki satu debit card. Itu wajib berarti customer memiliki debit card. Kemudian yang berikutnya adalah bank memiliki hubungan one to one dengan presiden. Ya, one to one berarti bank tersebut ya dipimpin atau dikelola oleh satu presiden direktur. Dengan kata lain ya, presiden direktur itu hanya mengelola atau hanya memimpin satu bank saja. Itu adalah gambaran tentang relasi asosiasi di dalam kelas diagram ya. Kita sudah bahas secara komplit bagaimana relasi-relasi yang ada di dalam kelas diagram, dan yang terakhir kita sudah belajar tentang konseptual design atau membuat konseptual design menggunakan relasi asosiasi untuk menggambarkan bagaimana sistem itu dari high level view. Berikutnya nanti kita akan belajar konsep asosiasi yang lain, yaitu asosiasi whole or part.